Si penjaga villa ini atau Pak Agus waktu pagi hari mau bersihin area taman di dekat kolam, dia lihat cewek itu sudah mengapung sendirian di kolam. Dan saat Pak Agus nyamperin, dia pakai gelang yang persis dengan yang saya pakai. Teman-temannya udah pulang dari villa tersebut, panik lah. Lantas Pak Agus langsung memanggil polisi dan mayatnya pun diurus oleh polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Bro Juan. Kali ini gue bakalan menceritakan cerita yang dikirim oleh subscriber gue ya. Jadi ceritanya tuh pengalaman mistis yang dia alami saat pergi ke villa bareng keluarga besarnya. Sebut saja namanya Feby ya. Jadi di sini gue bakalan menjadi Feby karena dia tokoh utama dalam cerita ini. Cerita ini berawal saat saya dan keluarga menginap di villa milik paman. Villa itu terdiri dari 2 rumah besar, 1 kolam ikan dan 1 kolam besar. Saya dan keluarga ke sana menaiki 2 mobil. Singkat cerita, sesampainya di villa, pembagian villa pun dilakukan. Villa yang letaknya dekat pintu masuk itu villa untuk paman dan yang lainnya. Sedangkan villa yang di belakang itu untuk saya dan bareng saudara yang seumuran saya. Saya dan saudara cewek pun langsung pergi ke kamar dan berbenah karena lelahnya di perjalanan. Karena nyampainya sore, kita sekeluarga pun langsung mandi dan beristirahat di kamar masing-masing. Nah, pas besok paginya, saudara Feby yang cowok ini pada mau berenang nih dan ngajak kita yang cewek-cewek. Akhirnya kita berenang tuh. Tapi karena udara dan airnya dingin, Feby dan 3 saudara lainnya yang sekamar memutuskan untuk udahan dan pergi duluan ya. Lanjut mandi dan pada ngerumpi di kamar. Nah, ketiga sepupu Feby ini, sebutlah namanya, yang pertama itu Rani, yang kedua Gina, dan yang ketiga itu Putri ya. Ternyata mereka ngerasa gak nyaman di villa ini. Kalau saya sih biasa aja ya. Dan dari sini mereka mulailah berbagi pengalamannya ke saya. Yang pertama, Rani menceritakan pengalamannya seperti ini. Gak tahu kenapa, waktu nyampe di villa ini hawanya gak enak. Dan jujur gue gak nyaman di sini, dan bener aja waktu tadi mau berenang, sebenarnya di pinggir kolam gue ngeliat ada cewek pakai baju renang tapi udah compang-camping. Dia lagi duduk sambil ngeliatin kita. Entah kenapa dia nggak begitu serem bagi gue, tapi tatapannya itu tajam dan kulitnya pucet berkoreng. Ya jelas gue takut lah dan ngajak kalian udahan untuk berenang. Nah, si Rani ini anaknya tuh mempunyai kemampuan khusus ya, atau indigo. Yang kedua, Putri juga menceritakan tentang pengalamannya ya. Jadi seperti ini pengalaman Putri. Kalau gue sih semalam gue mimpi aneh. Gue mimpi ketemu cewek yang mirip kayak lo ceritain. Dan si cewek itu ngajak gue ikut untuk melewati jalan di samping taman. Gue juga nggak tahu itu jalan beneran ada kan, tapi gue mutusin untuk nggak ikut dia dan balik ke villa. Gue kebangun dan gue taunya udah pagi. Dan yang ketiga, Gina pun menceritakan pengalamannya seperti ini. Waktu baru datang ke sini, gue nemu gelang. Nih, gelangnya. Sebenarnya gue mikir mau nyimpan ini gelang dan gue mau pulang ya. Tapi gue takut ada apa-apa sama gelang ini. Rencana sih gue mau ngasih tahu nyokap tentang gelang ini. Menurut gue sih gelangnya bagus ya, dan di situ ada rantai besi, terus ada beberapa bandul hati, bunga, dan bulan sabit. Penemuan gelang ini mendorong kita berempat buat mencari tahu nih asal-usul gelang ini. Saat saya tanyakan kepada paman, ia pun tidak mengetahui gelang tersebut karena ia juga baru melihat di villa ada gelang seperti itu. Karena saya suka dengan gelangnya, akhirnya saya pakai.
Jadi si PB ini memakai gelangnya teman-teman. Singkat cerita, malam kedua pun tiba. Kami sekeluarga makan malam sambil barbekyuan. Saat saudara saya ini lagi asik mengobrol, saya kebalat untuk buang air kecil. Sebenarnya saya tidak berani ke toilet sendirian yang ada di dalam villa itu. Karena tidak mau mengganggu suasana, akhirnya saya pun memberanikan diri untuk pergi ke toilet sendiri. Dengan rasa takut, saya sedikit berjalan cepat untuk menuju toilet. Setelah buang air kecil, saya pun langsung bergegas pergi. Tapi pintu di toilet dengan sendirinya terkunci. Padahal sebelumnya saya gak ngunci toilet tersebut. Karena panik, saya mengetuk dan berteriak, "Tolong, tolong," berharap ada orang yang mendengar. Tapi tidak ada satupun saudara yang menjawab teriakanku. Tiba-tiba lampu toilet mati. Itu sangat menambah ketakutanku. Dan jelas aku semakin panik. Aku memukul pintu dan menendang pintu, terus berteriak dengan kencang, "Tolong, tolong," tapi tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba saya dikagetkan lagi dengan suara tangisan yang ada di pojok kamar mandi. Saya tidak bisa melihat itu siapa, karena kondisinya memang gelap dan saya pun semakin panik menendang-nendang pintu dan semakin kencang lagi berteriak. Nah, karena si Pebi ini sangat ketakutan ya, jadi pada akhirnya dia tuh pingsan di toilet. Dan setelah beberapa jam kemudian, pada akhirnya saya sadar sudah tertidur di kamar dengan saudara yang mengelilingi saya. Ternyata tadi saya pingsan. Kejadian di WC tersebut membuat saya sangat ketakutan sekali. Saya pun bertanya kepada yang lain, apa tadi ada yang mendengar saya teriak-teriak di toilet karena terkunci. Menurut Gina, kita nggak dengar apapun. Justru karena kamu di toilet itu lama, akhirnya aku dan paman nyusulin kamu ke toilet dan kondisi kamu di situ sudah pingsan. Akhirnya saya menceritakan semua yang terjadi di toilet tersebut. Keluarga pun kaget dan aku ngiranya sih mungkin karena gelang yang aku pakai ini. Dan kebetulan di sini ada Pak Agus yang menjaga villa ini. Saya pun menanyakan tentang asal-usul gelang ini. Dan menurut Pak Agus, jadi sekitar pertengahan tahun kemarin ada segerombolan remaja yang umurnya antara 18 sampai 22 tahun menyewa villa ini. Nah, di antara mereka ada satu pasangan yang mesra banget. Terus waktu sore yang sekaligus malam terakhir mereka di sini, sepasang remaja ini berenang di kolam. Dan memang di kolamnya itu ada bagian yang kedalamannya 3 meter. Entah bagaimana ceritanya, si penjaga villa ini atau Pak Agus waktu pagi hari mau bersihin area taman di dekat kolam, dia lihat cewek itu sudah mengapung sendirian di kolam. Dan saat Pak Agus nyamperin, dia pakai gelang yang persis dengan yang saya pakai. Teman-temannya udah pulang dari villa tersebut, panik lah. Lantas Pak Agus langsung memanggil polisi dan mayatnya pun diurus oleh polisi. Dan ternyata mungkin arwahnya bersemayam di villa ini. Setelah tahu cerita itu, kita sekeluarga pun memutuskan untuk pulang besok. Akhirnya besok pagi kita pulang. Kita berempat memperkirakan gelang ini jatuh saat mayat si cewek tersebut diangkat oleh tim kepolisian. Wow, menyeramkan sekali ya. Jadi begitulah cerita yang dikirim oleh Feby ya, dari subscriber Bro Juan. Mengerikan sekali ya di saat kita yang datang ke villa inginnya seneng-seneng tapi malah dapat kejadian yang nggak seneng gitu. Oke, buat kalian juga yang ingin ceritanya diceritakan oleh Bro Juan bisa dikirim ke email atau DM IG gue yang ada di bawah ya. Oke, thank you pokoknya buat kalian yang sudah support Bro Juan sejauh ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.